Karena kalau orang tertipu pada toolsnya, dia mulai kacau. Negara juga begitu. Contoh, belajar tuh tujuannya apa? Jadi pintar. Bagus. Berarti nilai itu tujuan atau bukan? Bukan. Bukan, tools. Berarti kalau ada orang dapat nilai jelek, lalu kemudian dia down, stres, berarti apa yang dijadikan sebagai tujuan? Nilai atau jadi pintar? Tapi kalau nilainya jelek terus? Nah, itu beda urusan. Berarti itu sama aja tujuannya nggak kecapai Sekarang kan? aku mau kasih tahu, kalau nilainya jelek terus, tapi dia benar-benar dapat tujuan pembelajaran, yaitu jadi pintar, boleh nggak? Jadi pintar kan? Jadi Jadi pintar. pinter walaupun jelek terus. Walaupun nilainya jelek terus. Sebenarnya pertanyaannya lumayan filosofis loh. Karena ada orang yang nilainya bagus terus, tapi nggak Tapi pintar. nggak pinter. Kayak gue. Bentar, berarti pintar ini persepsi dong. Enggak. Bukan persepsi. Pintar tuh bisa Anggap- menyelesaikan masalah. Ya. Bisa men- Kepintaran realnya lah. Anggap Iya. kayak kita tahu kepintaran realnya orang gitu. Tapi nilainya jelek-jelek Iya. gitu. Nilai, ya ngerti gak sih? Oke, gini deh. Ada orang belajar sama aku, tujuannya pengen jadi soleh. Oke. Aku kasih ujian nih. Ujian dia dapatnya 2, tapi dia sabar. Sabar tuh bagian daripada soleh. Berarti dia udah lulus atau belum? Lulus. Lulus. Karena aku Soalnya- cari sabarnya bukan nilainya. Oh. Paham ya? Oke, back to topic. Back to topic. Hedonisme nih ya. Hedonisme. Itu emang. Nah ini pertanyaan kritisnya gini. Hedonisme itu hadir at the absence of religion atau enggak? Itu Apakah diatur? oke. Gitu. Di dalam Islam itu sebenarnya gini. Kalau dia sudah menjadi hedonisme, itu berarti dia menjadikan Tuhan lain selain Tuhan Allah kan? Iya, materi adalah Tuhan. Ya, berarti itu sudah nggak boleh. Artinya selama dia benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka hedonisme itu nggak akan muncul. Karena dia benar-benar akan mengartikan bahwasanya semuanya itu untuk Allah. Maka pun ketika dia punya harta, maka dia akan dia akan gunakan harta ini gimana caranya agar Allah tuh ridho. Jadi kalau ada Ridho agama itu sering muncul ya, berarti itu lumayan kata kunci ya. Berarti kata kayak, kunci. Itu kalau lu tanya anak-anak SD, lu coba nanti tanya anak-anak SD ya, pas kita ke pesantren atau kemana, apa tujuan hidup? Mencari ridho Allah gitu. Di pesantren doang Di kan? pesantren, enggak di SD juga gitu biasanya. Iya. Semua SD? Jawabannya rata tuh, mencari ridho Allah. Oh maksudnya SD Oh ya? Islam. Iya. Konsisten semuanya. Konsisten. Nah, tapi aku nggak tahu sekarang ya. Sekarang mungkin jadi YouTuber kayaknya. Iya. Tapi artinya adalah benar ketika agama tuh nggak lagi bisa kemudian untuk dijadikan sebagai patokan, maka dia pasti akan dualisme. Orang tuh akan senantiasa ketarik pada materi, itu udah pasti. Bener. Jadi dunia itu menarik gitu maksudnya, dibuat menarik. Tahu nggak bahasa Al-Quran terhadap dunia itu apa? Bahasanya adalah zinah. Bukan zina ya, zinah. Artinya perhiasan. Segala sesuatu yang menarik. Dan Allah nyata-nyata bilang di dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah dan seterusnya. Dijadikan terhadap mata kalian. Jadi Allah tuh atributkan terhadap mata kita untuk kemudian sesuatu yang menarik. Apa? Dari perempuan-perempuan, anak-anak gitu kan ya. Itu semua termasuk worldly. Termasuk kemudian perniagaan, harta benda dari emas dan perak. Lalu kemudian wa khailil musawwamah, lalu kemudian seperti tunggangan-tunggangan mobil bagi laki-laki, apalagi wal an'am, dan kemudian binatang Bahkan ternak. ada di ayat mobil gitu ya. Oh iya, wal harth dan ladang pertanaman. Itu semua menarik bagi kita. Allah bilang boleh nggak? Nggak ada masalah. Tapi Allah bilang jangan sampai di atas Allah dan Rasul. Tetap di bawah Allah dan Rasul.